Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohaninya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya Nur Fadila Iskandar, tentunya dengan pelajaran yang kalian nanti-nantikan, yaitu pelajaran ekonomi. Nah, adik-adikku semua yang bersemangat, kali ini kita akan pelajari tentang konsep ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, buat kalian yang saat ini menyaksikan tayangan ini, kakak berharap apa yang kita saksikan kali ini bisa membuka cakrawala kalian tentang ilmu ekonomi yang begitu indah. Kenapa kakak katakan ilmu ekonomi begitu indah? Karena ilmu ekonomi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dia dekat dengan kehidupan kita, sebenarnya kita berarti tahu akan hal itu. Hanya saja mungkin secara teori, secara aplikasi kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan sangat baik. Baik adik-adik, kita akan masuk di konsep dasar mengenai ilmu ekonomi. Satu pertanyaan besar yang mungkin ada di antara benak kalian semuanya adalah, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan kenapa kita mempelajari ilmu ekonomi karena adanya masalah ya. Setiap masalah, setiap ilmu apapun lahir biasanya itu berangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat dulu sampai sekarang di bidang ekonomi? Nah, di sini saya akan memulai dengan sebuah kata yang namanya adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan scarcity. Nah, kelangkaan seperti apa sih? Kelangkaannya kurang lebih membahas tentang dua hal umum. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Ya, jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, hanya saja alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan kelangkaan yang akan dibahas dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ditambah alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu adik-adik pahami di sini adalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya yang sedikit ya. Tapi maksud terbatas di sini adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan ini nantinya ada, itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Nah, itu tadi yang harus kalian pahami ya. Oleh karena itu, karena dua masalah ini sepertinya itu sangat kontradiktif ya, antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, ini artinya manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus melakukan pilihan? Karena alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, jadi dia harus memilih. Nah, oke. Nah, pilihan-pilihan manusia yang nantinya dilakukan oleh manusia itu sendiri nanti akan melahirkan yang namanya skala prioritas. Pasti kalian tahu kan apa itu skala prioritas. Jadi, skala prioritas adalah daftar kebutuhan manusia mulai dari yang paling penting sampai lumayan penting dan yang tidak begitu penting. Hanya saja ketika nanti manusia mengambil pilihan-pilihan yang menjadi pilihan hidupnya, akan muncul konsekuensi yang ketiga. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Nanti itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kali ini kita akan fokus pembelajaran kita. Jenis kebutuhan yang tidak terbatas dan juga jenis-jenis alat pemuas kebutuhannya. Nanti kita akan pelajari dua hal ini secara umum. Yang pertama, mari kita lihat seperti apa sih kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Jadi secara teori adik-adik, beberapa jenis-jenis kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Yang pertama, saya akan mulai dari kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya. Nah, dari intensitasnya, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, baik. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi terlebih dahulu untuk kebutuhan manusia. Biasanya saya menyingkatnya dengan SPP. Bukan uang sekolah ya, tapi SPP ini adalah sandang, pangan, papan, pakaian, kemudian makanan, dan juga tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer manusia yang harus pertama kali dipenuhi jika dilihat dari intensitasnya, yaitu yang pertama. Baik, yang kedua
ada yang namanya kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Oke, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer itu sudah terpenuhi, atau kebutuhan sekunder itu biasa disebut kebutuhan pelengkap. Contohnya apa? Misalnya kita sudah punya makanan, sudah punya pakaian, sudah ada tempat tinggal, boleh dong kita beli perabotan, boleh dong kita beli TV, beli kulkas, itu biasa disebut dengan kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier, tetap di intensitasnya. Nah, kalau kebutuhan tersier, ini sebenarnya kebutuhan yang bisa dikatakan tidak wajib untuk dipenuhi, tapi kalaupun mau ya tidak apa-apa, karena biasanya kebutuhan tersier itu identik dengan kebutuhan akan barang-barang mewah, yang tujuannya untuk meningkatkan prestis manusia atau gaya hidup manusia. Nah, contohnya biasanya kebutuhan-kebutuhan mewah. Misalnya kita sudah punya makanan, pakaian, dan rumah dan sebagainya, perabotan dan sebagainya, kita pengen punya mobil. Nah, pengen punya apartemen atau kapal persiar, ini disebut dengan kebutuhan tersier. Nah, itu kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya. Sekarang yang kedua, mari kita lihat jika dilihat dari sifatnya. Nah, jika dilihat dari sifatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, jadi adik-adik kalau sudah melihat istilah jasmani dan rohani pasti sudah terbayang ya bentuknya seperti apa. Karena kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang sifatnya badaniah untuk kebutuhan tubuh atau badan kita sendiri. Misalnya adalah makan. Makanan kita konsumsi untuk badan kita sendiri atau boleh pakaian. Nah, sementara kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya berhubungan dengan kejiwaan kita, aspek jiwa kita, misalnya rekreasi. Jadi, kebutuhan manusia tidak hanya badan saja, secara rohani juga perlu rekreasi, lalu ibadah misalnya perlu dipenuhi. Oke, itu kebutuhan manusia jika dilihat dari sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan jika dilihat dari waktu pemenuhannya. Oke, adik-adik, kalau sudah ketemu istilah waktu, berarti waktu berbicara tentang bisa masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Hanya saja untuk kebutuhan manusia hanya dilihat dengan dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Tidak ada kebutuhan yang masa lalu. Oke, kalau dari segi waktu pemenuhannya, kebutuhan sekarang itu artinya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya, kita lagi sakit ya. Tentunya kalau kita lagi sakit, kita perlu minum obat. Nah, berarti obat bagi orang yang sakit itu adalah kebutuhan manusia sekarang dipenuhi, tidak bisa ditunda lagi. Sementara kebutuhan menurut waktu yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Sebenarnya berarti kalau kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang dilakukan untuk tujuan nanti pencapaiannya. Misalnya, kita menabung dari sekarang untuk nanti kita melanjutkan kuliah, untuk nanti kita bisa menikah atau bisa buat rumah dan lain-lain. Baik, lanjut ke selanjutnya. Kebutuhan jika dilihat dari subjeknya. Nah, kalau dilihat dari subjeknya, subjek berarti berbicara mengenai ada dua, ada individu dan ada kelompok. Nah, jadi kalau kebutuhan menurut subjeknya, yang pertama yaitu individu, itu adalah kebutuhan yang sifatnya dipenuhi untuk kebutuhan orang itu sendiri atau dirinya sendiri, karena yang dilihat dari segi subjeknya. Yang pertama, kalau kebutuhan individu berarti kebutuhan misalnya kacamata bagi orang yang minus, alat bantu dengar bagi orang yang tidak bisa mendengarkan begitu jelas, kursi roda bagi orang yang tidak bisa berjalan. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dapat digunakan secara bersama-sama. Tidak bisa atau tidak perlu dilakukan oleh satu orang saja. Bisa digunakan secara bersama-sama sekaligus. Contohnya, kita menggunakan jalan raya. Jalan raya itu kan bisa digunakan secara bersama-sama. Lalu juga tempat ibadah. Tempat ibadah juga bisa dikerjakan secara bersama-sama. Itu disebut dengan kebutuhan kelompok. Nah, pernah juga ada pertanyaan, Kak, kalau kebutuhan kelompok
bisa sama nggak dengan kebutuhan publik? Nah itu kalian hati-hati ya adik-adik ya, karena kebutuhan kelompok dan kebutuhan publik itu adalah hal yang berbeda. Karena kalau kita berbicara mengenai kebutuhan publik, itu berarti kita berbicara bukan mengenai kebutuhannya, tetapi barangnya. Tadi kebutuhan yang dilihat dari subjek, individu, dan kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan jika dilihat dari sumbernya atau dari sumber pemenuhannya. Jika dilihat dari sumbernya, maka kebutuhan ini bisa disebut dengan kebutuhan sosial, lalu kebutuhan psikologis. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dilihat dari sumbernya ini? Nah, di sini kita akan melihat yang sosial dulu. Jadi, dari yang sosial adalah kebutuhan yang muncul sumbernya itu berasal dari luar, berasal dari lingkungan luar dia. Contohnya adalah misalnya seseorang pengen sekali membeli yang namanya emas. Nah, dia pengen emas. Kenapa? Karena melihat tetangganya punya emas. Pakaiannya bagus-bagus. Dia pakai emasnya berkilau. Jadi kepengen. Nah, itu adalah kebutuhan jika dilihat dari sumbernya. Berarti muncul dari lingkungan sosial dari luar. Nah, jadi dia membeli emas karena dia melihat tetangganya atau melihat lingkungan sosialnya menggunakan barang-barang tersebut. Oke? Sementara kalau kebutuhan psikologi, nah ini masih dilihat dari sumbernya, ini berarti sumbernya bukan berasal dari luar sosial atau berasal dari sosialnya, tetapi berasal dari dirinya atau dari sisi psikologisnya sendiri. Contohnya, misalnya kasih sayang. Aduh, kalau sudah kasih sayang pasti banyak yang sudah mengerti nih kayaknya ya. Oke, karena kebutuhan kasih sayang itu kan berarti dari dirinya sendiri. Kasih sayang berasal dari orang tua, kasih sayang berasal dari teman, dari keluarga atau dari sahabat. Nah, itu adalah kebutuhan manusia jika dilihat dari sumbernya, berarti dia dari sisi psikologisnya yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, kalau adik-adik sudah melihat tadi begitu beragamnya jenis-jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi, berarti jika seperti itu mungkin adik-adik itu berpikir, wah ternyata apa yang saya butuhkan banyak juga ya. Nah, sudah mulai kebayangkan kalau banyak berarti saya harus berpikir gimana cara saya harus mendapatkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Nah, makanya kita perlu mengenal, tadi alat pemuas kebutuhan manusia. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia ini, kita perlu memenuhinya dengan yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, bentuk alat pemuasnya itu apa? Secara umum ada dua, yaitu bentuknya ada barang dan ada jasa. Nah, jadi sekali ada barang dan ada jasa. Kalau barang, dia terlihat real. Nah, dapat berbentuk dengan jelas, sementara kalau jasa, dia bentuknya abstrak yang tidak terlihat. Sepertinya juga tidak real, tapi dapat dirasakan oleh manusia. Nah, makanya selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia itu. Nah, nanti kita akan pelajari tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan di video selanjutnya. Baik adik-adik, sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sana tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol, keluar menggunakan masker, dan selalu cuci tangan, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.